Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Ega. Ya, seperti janjian kita kemarin ya, kita hari ini mau diskusi nih tentang PPDB yang tidak menggunakan calistung yang ada di topik PMM transisi PAUD ke SD pertama. Nah, di situ ada beberapa soal. Nah, untuk bagaimana kita merancang program yang dapat memenuhi kebutuhan murid sehingga anak itu tidak merasa terbebani dengan PPDB, karena selama ini kan kalau ada PPDB sekolah melakukan tes ya benar ya, Iya. tes baca dan tes tulis dan juga berhitung. Nah, maka dari itu kita bagaimana membuat program agar PPDB itu lebih menyenangkan. Oke. Seperti yang disampaikan bahwa yang pertama, apakah melalui PPDB Anda dapat mengenali kebutuhan peserta didik? Kira-kira bagaimana ya Bu? Apakah dengan melalui PPDB itu kita bisa mengetahui atau mengenal kebutuhan peserta didik? Ya, dengan adanya PPDB kita dapat mengetahui informasi awal tentang murid. Benar sekali ya, Bu Min ya. Kalau kita kan tahu informasi awalnya itu apakah siswa itu latar belakang keluarganya, gitu ya, Pendidikan sebelumnya, ya benar. Karena pendidikan adalah hak murid ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan murid dari awal. mereka kan ada yang dari TK, Ya, terus ada langsung SD, masuk SD, ada yang dari PAUD langsung masuk SD karena usianya sudah 7. Bahkan kalau mereka tidak mampu sekolah TK, mereka dari rumah tangga, dari keluarga langsung karena usianya sudah cukup langsung masuk SD. Jadi kita kan tetap ya, betul sekali. Kalau menurut Bu Alis bagaimana? Ya benar begitu. Kalau kita kan tidak mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Permendikbud, kan dikatakan bahwa tidak boleh calistung, tidak boleh ada tes. Itu kan juga nanti membebani anak, mental anak akan berasa ya. Oke. Di dalam PMM itu juga ada Bu pertanyaan kedua, yaitu apa dampak melakukan tes calistung kepada anak di masa PPDB? Dampak itu berarti akibat yang kalau diterima mereka. Kalau misalnya siswa itu melakukan kalau sekolah melakukan calistung, otomatis bagaimana dampak yang terjadi pada siswa tersebut? Kira-kira apa ya? Kalau menurut pandangan sendiri? Kalau menurut saya pasti nanti orang tuanya akan menyampaikan kepada anak, kamu harus belajar sebelum masuk SD. Jadi anak merasa tertekan, gimana ya kalau aku nanti tidak bisa masuk SD. Pasti di situ anak juga akan terbebani, tertekan, takut, akhirnya juga mempengaruhi nggak mau sekolah itu tadi. Takut sekolah karena menganggap sekolah itu hal yang membosankan, mungkin menakutkan ya. Kalau sudah image awalnya itu sudah tidak baik, pengalamannya tidak menyenangkan, otomatis mempengaruhi ke perkembangan psikologis. Ya betul sekali. Karena pengalaman pertama yang tidak menyenangkan mengakibatkan merasa belajar itu hal yang membosankan. Benar, kita sepakat ya seperti itu ya. Oke. Di pertanyaan yang ketiga, apa alternatif kegiatan selain tes calistung yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD SD? Kegiatan apa ya kira-kira Ibu untuk kita itu bisa mengakomodir kemampuan murid tersebut? Karena mereka masih berasal dari PAUD, ya kita ajak aja keliling lingkungan sekolah kita kenalkan pengenalan fasilitas sekolah mungkin. Jadi mereka di situ kan akan merasa senang, oh
ini teman baruku, ini sekolah yang baruku gitu kan. Jadi kita manfaatkan masa Iya. awal PPDB itu untuk sosialisasi pengenalan lingkungan sekolah. Benar sekali. Kalau menurut saya tidak hanya pengenalan lingkungan sekolah saja, Ibu. Gimana Bu Eka? Kan gurunya bukan guru kelas 1 saja, bisa pengenalan tenaga kependidikan. Oh, iya. Gitu sekali ya. Kalau Bumi bagaimana? Ya, bisa juga pengenalan warga sekolah meliputi tenaga pendidik atau guru kelas 1 sampai 6, kepala sekolah dan Mungkin eksplorasi diri juga, pengembangan bakat, mungkin bisa saja. perkenalan diri mereka Iya, sendiri. Ya, mengenalkan dirinya sendiri. Itu juga dapat memunculkan rasa percaya diri ya. Ibu, betul sekali. Kita sepakat ya Ibu, Ya, kita aja Bu Eka. kita membuat program yang menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan agar siswa itu lebih semangat termotivasi belajar. Jadi kesan pertamanya kalau masuk sekolah kita ini merupakan tempat ya Tempat menyenangkan. gitu ya. Ya, mereka berangkat dari rumah itu dengan Dengan penuh hati, semangat, dengan Hati yang harapan. senang. Ya, kita sepakat buat PPDB yang seperti itu ya. Terus untuk calistungnya kita tidak usah ya. Tidak usah karena memang titik awal akhir kan berbeda-beda. Berbeda, Ya, ya, dan juga latar belakang keluarganya juga berbeda-beda. Kalau masalah kalistum itu nanti bisa kita lanjutkan dengan asesmen non kognitif atau yang awal asesmen awal yang di PMM kan juga ada toh. Iya, Kita laksanakan sesuai itu aja. Asesmen awal itu Iya, nanti asesmen awal. masuknya ke dalam pembelajaran kalau sudah aktif aja ya. Iya, Betul dimasukkan sekali. di situ aja. Oke. Terima kasih Ibu ya. Ya. Sama-sama, Diskusi Bu. kita hari ini sangat menyenangkan sekali. Alhamdulillah, ya. Bagaimana kita membuat merancang strategi PPDB yang menyenangkan tanpa calistung. Iya. Baik. Terima kasih Bumi, terima kasih Bu Sama-sama, Bu Alis. Eka. Kita ketemu lagi nanti besok saat PPDB. Oke? Iya, terima kasih.